warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman di rumah selalu sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan dengan menjaga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan dari kelompok saya, yaitu kelompok 11, ingin membahas mengenai developing talent. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Rohmah Pujiani dengan NIM 2018-008282. Nah, yang kemudian anggota dari kelompok saya yaitu Oktaviani Begantupen, Yasinta Afronia Ratna, dan Wahid Hirmawan. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai developing talent. Developing talent terbagi menjadi 3 ya teman-teman, yaitu coaching and mentoring, perencanaan dan pengembangan karir, dan diversitas di tempat kerja. Nah, saya sendiri akan menjelaskan mengenai apa itu developing talent dan coaching and mentoring. Nah, yang pertama yaitu developing talent. Apa sih yang teman-teman ketahui mengenai developing talent? Developing talent ini biasa kita sebut dengan pengembangan karir ya teman-teman. Jadi developing talent ini sangat penting bagi perusahaan maupun organisasi. Nah, developing talent ini adalah suatu pengembangan bakat dari sumber daya manusia baik organisasi maupun perusahaan. Jadi developing talent ini merupakan suatu pelatihan untuk melatih atau mengasah kreativitas dari suatu karyawan atau sumber daya dari suatu organisasi atau perusahaan agar produktivitas meningkat. Nah, ketika produktivitas meningkat, maka output dari perusahaan maupun organisasi tersebut akan berkualitas. Jadi, suatu perusahaan atau organisasi ini akan memiliki efek yang jauh lebih sedikit resikonya dan biaya yang lebih sedikit ketika melakukan developing talent daripada melakukan perekrutan karyawan baru. Developing talent ini terbagi menjadi 3 intervensi ya teman-teman. Yang pertama yaitu intervensi pembinaan atau dikenal dengan coaching and mentoring. Yang kedua yaitu intervensi perencanaan dan pengembangan karir. Yang ketiga yaitu intervensi proses pengembangan manajemen dan kepemimpinan yang disebut diversitas di tempat kerja. Nah, selanjutnya yaitu coaching and mentoring. Coaching and mentoring. Apa sih coaching and mentoring? Apa sih yang teman-teman ketahui tentang coaching and mentoring? Nah, coaching and mentoring ini yaitu coaching sendiri, mentoring sendiri ya teman-teman. Jadi, coaching adalah suatu pelatihan, mentoring juga suatu pelatihan. Akan tetapi, coaching dan mentoring ini adalah suatu kegiatan atau aktivitas mentransfer skill dari orang yang sudah memiliki skill yang berpengalaman kepada orang yang membutuhkan skill atau pengalaman tersebut. Jadi, coaching dan mentoring ini sama-sama pemberian skill atau men-sharing skill. Akan tetapi perbedaannya, coaching ini dilakukan ketika akan melakukan perlombaan. Jadi, bukan hanya perlombaan seperti ketika ada proyek, ketika ada tender. Jadi coaching ini dilakukan atau digunakan atau diselenggarakan ketika ada persiapan-persiapan tertentu atau perlombaan-perlombaan tertentu. Nah, sebagai contoh misal dalam suatu perusahaan, coaching ini bisa dilakukan ketika akan adanya suatu tender, suatu proyek. Nah, karyawan ini diberikan pelatihan skill agar dapat mendapatkan tender atau mensukseskan proyek tersebut. Nah, sedangkan pembinaan atau mentoring ini sama-sama pemberian skill. Akan tetapi mentoring ini hanya bertujuan untuk saling men-share skill dan bisa dilakukan kapan saja. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari coaching itu sendiri. Apa sih tujuan dari coaching? Nah, tujuan dari coaching yaitu membantu karyawan untuk memahami peluang dalam jabatannya. Nah, tujuan yang pertama dari coaching yaitu jangkauan tipe penugasan yang tersedia bagi karyawan sesuai dengan jabatannya. Jadi, coaching ini membantu karyawan untuk memahami peluang apa sih yang ada dalam jabatannya sekarang, apa sih kesempatan apa sih yang dapat
raih pada jabatannya sekarang seperti itu. Nah, yang kedua yaitu membantu karyawan dalam belajar. Nah, biarpun seorang karyawan, seorang sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan itu sudah masuk ke dalam dunia kerja sejak lama, tapi mereka tetap butuh belajar agar pengalaman dan pengetahuan mereka bertambah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu membantu karyawan memperbaiki perilaku yang tidak sesuai dengan jabatannya. Nah, coaching ini dapat membantu seorang atasan maupun bawahan memperbaiki perilaku yang tidak sesuai. Sebagai contoh, seorang atasan memiliki perilaku yang kurang baik terhadap bawahannya. Nah, dengan adanya coaching tersebut dapat merubah perilaku tersebut menjadi lebih baik. Nah, yang keempat yaitu membantu karyawan mengembangkan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini dapat berupa banyak hal ya teman-teman, jadi seperti kesopanan, saling membantu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari mentoring. Mentoring memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, pembinaan mengasumsikan bahwa klien sehat daripada menderita patologi tertentu. Nah, patologi tertentu ini dapat berupa dengan kesehatan mental. Jadi, kesehatan mental di sini bukan kesehatan mental yang parah seperti gila, itu enggak ya. Jadi seperti tekanan batin di tempat kerja, stres di tempat kerja, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya mentoring ini, gangguan-gangguan seperti itu dapat diatasi dengan melakukan pembinaan. Nah, selanjutnya tujuan yang kedua yaitu pembinaan juga terutama pada masa depan berorientasi pada tindakan daripada berfokus pada masa lalu. Seperti juga banyak mode terapeutik. Jadi, dengan adanya mentoring ini mengetahui peluang apa sih yang ada di masa depan. Sebagai contoh, suatu perusahaan di bagian marketing mengetahui pangsa pasar apa yang akan datang di tahun depan atau beberapa tahun yang akan datang, seperti itu. Yang ketiga yaitu pelatihan melibatkan membantu klien mengetahui bagaimana perilaku mereka berkontribusi pada situasi saat ini. Jadi pembinaan ini mengetahui bagaimana sih situasi sekarang gitu. Jadi mengetahuilah bagaimana sih, apa sih yang harus dilakukan dengan situasi sekarang, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tahapan aplikasi coaching and mentoring. Yang pertama yaitu tetapkan prinsip-prinsip hubungan. Jadi prinsip-prinsip hubungan ini dapat ditetapkan melalui beberapa cara. Yang pertama, salah satunya yaitu dengan menjalin komunikasi. Nah, seperti jadwal, sumber daya, dan kompensasi, dan pertimbangan etis seperti kerahasiaan dan masalah batas. Nah, ini juga dapat mempengaruhi atau dapat dijalankan untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan. Yang kedua yaitu lakukan penilaian. Nah, proses ini bisa bersifat pribadi dan sistematik. Jadi, ketika melakukan penilaian, pabrik atau klien dipandu melalui kerangka penelitian. Nah, ini tuh dapat melibatkan serangkaian pertanyaan, wawancara yang memperoleh peluang pengembangan atau instrumen gaya pribadi yang lebih formal. Nah, yang kedua, ceritakan hasilnya. Nah, pelatih atau klien meninjau data penilaian yang sudah disetujui diagnosis dari prinsip umpan balik. Tujuan dari sesi umpan balik adalah untuk memberikan atau membuat klien bergetak tindakan. Jadi dengan adanya ceritakan hasilnya ini, klien akan bertindak gitu loh. Jadi akan tahulah bagaimana sih tindakan saya yang baik untuk selanjutnya gitu. Nah, yang keempat yaitu nilai hasilnya. Pada interval yang sesuai, pembinaan dan klien meninjau dan mengevaluasi hasil implementasi. Berdasarkan informasi ini, tujuan atau rencana tindakan dapat direvisi atau proses dapat dihentikan. Jadi, ketika hasilnya keluar, dapat diputuskan nih apakah pembinaan atau coaching and mentoring ini bisa dilanjutkan atau berhenti di sini gitu. Jadi yang kelima yaitu terapkan rencana aksi. Jadi sebagian besar coaching and mentoring ini kan memiliki rencana sebelum dilakukan. Jadi jika coaching and mentoring ini bisa dilanjutkan, maka
terapkan rencana aksi yang sudah direncanakan seperti itu. Yang terakhir yaitu kembangkan rencana tindakan. Jadi rencana aksi yang ingin dilaksanakan itu dikembangkan sedemikian rupa agar menjadi lebih baik dan keberhasilannya lebih maksimal. Nah, selanjutnya langkah dalam melaksanakan coaching and mentoring. Jadi langkah-langkah ini disalin dari Salin tahun 2014 nomor 61. Jadi langkah-langkah ini memiliki 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu building trust atau membangun kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan ini dapat dilakukan dengan cepat dan sederhana melalui komunikasi. Jadi, semua aktivitas ini dapat dilakukan dengan baik ketika ada komunikasi yang baik. Nah, ada beberapa hal yang diketahui efektif dalam membangun hubungan, yaitu konten atau kata-kata, body posture and facial expression yaitu bahasa tubuh, dan voice and volume yaitu intonasi. Jadi klien ini akan dapat mengerti atau percaya ketika dia melihat bagaimana sih cara bicaranya, bagaimana gerak tubuhnya, apakah itu asli atau palsu, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu active listening atau mendengarkan secara efektif. Jadi dengan menjadi pendengar yang baik ini, kita dapat dengan mudah mengetahui apa sih masalah yang dihadapi. Selain itu, kita juga dapat mudah dengan bernegosiasi, berkomunikasi, karena kita sudah mengetahui situasi dan kondisinya. Yang ketiga yaitu clarifying atau mengklarifikasi untuk kejelasan pembicaraan. Jadi mengklarifikasi bertujuan untuk membantu menemukan permasalahan yang sesungguhnya. Nah, dengan mengklarifikasi sesuatu, apakah benar masalah yang dihadapi ini atau bukan, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu asking the right question atau menanyakan pertanyaan yang tepat. Jadi asking the right question ini menanyakan pertanyaan yang tepat ini dapat membantu menemukan permasalahan yang sesungguhnya, serta dapat membantu untuk menjawab dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh klien. Jadi dengan menanyakan masalahnya, kita dapat memberikan solusinya untuk klien. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu giving feedback atau memberikan umpan balik. Jadi dengan memberikan jawaban dari permasalahan yang dihadapi serta mengerahkan karyawan untuk bertindak lanjut selanjutnya. Jadi giving feedback ini memberikan solusi dari masalah yang dihadapi dan memberikan solusi atau mengarahkan apa sih tindakan yang selanjutnya untuk dilakukan, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, begitulah penjelasan saya mengenai developing talent dan coaching and mentoring. Nah, penjelasan selanjutnya mengenai perencanaan dan pengembangan karir serta diversitas di tempat kerja akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari kelompok saya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berikut hasil coaching dan mentoring. Nah, pembinaan ini telah dipraktikkan selama bertahun-tahun dan jumlah penelitiannya yang menilai tentang keefektifannya itu sangat kecil, tetapi bertambah terus-menerus. Dan sebagian besar bukti tetap bersifat anekdot dan berbasis kasus. Tapi juga sudah diteliti oleh beberapa studi dengan sampel yang besar telah dilakukan. Nah, bukti dari kasus tersebut menyebut bahwa beragam tergantung dari sifat tujuan klien. Seperti itu. Jadi misalnya, satu penelitian menemukan bahwa pembinaan meningkatkan produktivitas pribadi, kualitas hubungan kerja, dan kepuasan kerja. Jadi seperti itu, sesuai dengan sifat tujuan klien. Nah, juga dalam salah satu dari sedikit studi eksperimental menemukan bahwa kelompok eksperimen yang menerima pembinaan membuat peningkatan yang signifikan, di mana dibandingkan dengan kelompok kontrol pada 2 dari 6 ukuran.
Jadi, kelompok eksperimental meningkat secara signifikan berhubung dengan bertindak dengan cara yang seimbang dan dalam keyakinan tentang kemampuan mereka untuk menetapkan tujuan. Jadi, intervensi pembinaan yang relatif lemah yang berlangsung hanya 4 bulan dan hanya terdiri dari 1 hingga 8 pertemuan tersebut dapat menjelaskan kurangnya hasil yang lebih kuat selama periode waktu tersebut. Nah, selanjutnya, penelitian sederhana itu juga berdampingan menunjukkan bahwa hal itu relatif lazim terjadi di organisasi. Jadi sering terjadi di dalam sebuah organisasi, di mana sekitar 2/3 eksekutif puncak melaporkan memiliki mentor atau sponsor selama tahap awal karir mereka saat pembelajaran, pertumbuhan, dan kemajuan paling menonjol. Nah, di mana mentor yang efektif bersedia untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, memiliki pengetahuan tentang perusahaan dan penggunaan kekuasaan, dan merupakan konselor yang baik. Nah, jadi disimpulkan atau hasil dari mentoring dan coaching ini, penelitian juga menunjukkan bahwa pendampingan sangat penting bagi karyawan minoritas dan wanita, di mana satu studi baru-baru ini tentang mendampingi minoritas menekankan bahwa jaringan mentor yang kuat sangat penting untuk kemajuan suatu organisasi, dan bahwa mentor minoritas harus memahami tantangan yang dihadirkan terhadap pengembangan dan kemajuan karir dari setiap pegawainya. Nah, demikian pula wanita menghadapi tantangan unik dan harus mengatasi beberapa dari masalah yang sama. Selanjutnya, itu pengertian tentang perencanaan karir. Nah, perencanaan karir terdiri dari 2 suku kata, yaitu perencanaan dan karir. Perencanaan didefinisikan sebagai proses menentukan rencana atau kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Nah, berikut adalah karir. Karir adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang selama masa kerjanya yang memberikan kelangsungan, keteraturan, dan bagi kehidupan seseorang. Karir. Jadi disimpulkan bahwa perencanaan karir adalah suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih tujuan karir dan jalur karir untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berikut, adapun tujuan dari perencanaan karir ini menurut Dillard tahun 1985. Nah, ada 4 poin yang menjelaskan tentang tujuan perencanaan karir. Yang pertama, memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Yang kedua, mencapai kepuasan pribadi. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai. Yang keempat, efisiensi usaha dan penggunaan waktu. Nah, saya akan menjelaskan tentang 4 poin ini secara singkat. Jadi, yang pertama, memperoleh kesadaran dan pemahaman diri, di mana penilaian memungkinkan individu untuk lebih memahami diri sendiri dulu yang berhubungan dengan tujuan dan rencana karirnya. Jadi, di mana seseorang dituntut untuk memahami dirinya agar bisa mencapai tujuan dari karirnya, tujuan dari pekerjaannya, dari rencana karirnya. Seperti itu. Yang kedua, mencapai kepuasan pribadi. Nah, untuk mencapai kepuasan pribadi, individu mencari gaji atau bayaran yang lebih memadai dan hadiah yang berwujud. Nah, jadi setiap orang atau seseorang itu mencari suatu kepuasan pribadi dengan bayaran yang sesuai dengan apa yang dia kerjakan
apa yang menjadi pekerjaan, jadi bayarannya itu memadai sesuai dengan pekerjaannya. Seperti itu. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai. Nah, sepanjang perjalanan karir, pasti seorang mau sukses, mau capai ini, bertingkat, mau mencapai sesuatu dari pekerjaan yang sudah dia tekuni. Jadi, dia pasti akan sangat fokus, perhatian. Orang-orang seperti ini adalah karir yang cocok, yang paling pas untuk dia, paling pas untuk pekerjaannya. Dan pendekatan seperti ini membantu individu untuk menemukan karir dan individu yang cukup siap menerima karir tersebut. Jadi selalu siap dengan pekerjaan seperti apapun yang akan dia terima. Berikut yang keempat, efisiensi usaha dan penggunaan waktu. Nah, individu ini. Selanjutnya, tujuan program perencanaan karir organisasional. Dalam suatu organisasional punya program perencanaan karir. Di mana itu ada 5 poin yang akan dibahas. 5 poin yang akan menjadi tujuan pokok program perencanaan karir. Nah, yang pertama adalah pengembangan yang lebih efektif tenaga berbakat yang tersedia. Jadi, pengembangan yang lebih efektif, lebih baik harusnya dan berbakat yang harus disediakan. Yang kedua, kesempatan penilaian diri bagi karyawan untuk memikirkan jalur-jalur karir tradisional atau jalur karirnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia yang lebih efisien di dalam dan di antara divisi atau lokasi geografis. Jadi pengembangan sumber daya manusia harus rata, mulai dari dalam organisasi, di antara divisi-divisi, dan juga lokasi yang geografis, agar perkembangan sumber daya manusianya itu merata, sama. Yang keempat, kepuasan kebutuhan pengembangan pribadi karyawan. Jadi, kepuasan kebutuhan pengembangan pribadi karyawan itu merupakan tujuan program perencanaan karir di dalam organisasi untuk karyawannya, agar menghasilkan karyawan yang puas dengan terpenuhi semua kebutuhan dan pengembangan pribadi karyawan tersebut. Yang kelima, peningkatan kinerja melalui pengalaman on the job training oleh pemindahan karir vertikal dan horizontal. Selanjutnya, unsur program perencanaan karir, di mana ada 4 poin yang menjelaskan tentang unsur-unsur program perencanaan karir ini, yaitu yang pertama, penilaian individu tentang kemampuan, minat, kebutuhan karir, dan tujuan. Nah, jadi penilaian individu itu tentang kemampuannya, minatnya, kebutuhan karir, dan tujuannya berkarir. Seperti itu. Yang kedua, penilaian organisasi tentang kemampuan dan kesanggupan pegawai, di mana organisasi menilai kemampuan dan kesanggupan pegawainya dalam bekerja, dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, komunikasi informasi mengenai kebebasan memilih dan kesempatan karir pada organisasi. Jadi, komunikasi informasi mengenai kebebasan karyawan memilih dan kesempatan karir di organisasi yang bisa didapatkan oleh seorang pegawai organisasi itu. Yang berikut, penyuluhan karir untuk menentukan tujuan realistik dan rencana untuk pencapaiannya. Yang berikut, faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Jadi setiap perencana faktor yang mempengaruhi
perencanaan tersebut. Begitu juga dengan perencanaan karir ini, itu mempunyai 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama tahap kehidupan karir, entry stage, mastery stage, dan passion stage. Itu sangat mempengaruhi perencanaan kerja, perencanaan karir. Yang kedua, dasar karir. Nah, di mana kemampuan manajerial, kemampuan fungsional, teknis, keamanan, kreativitas, otonomi, dan kebebasan itu harus dimiliki oleh seorang pegawai agar dasar-dasar karirnya itu bisa dibangun dengan baik dengan mempunyai kemampuan ini. Yang kedua, jalur karir. Jadi ada vertikal karir, trunk dan plan job, rotation system, dan diamond system. Jadi tiga faktor ini yang mempengaruhi perencanaan karir, sangat mempengaruhi suatu perencanaan karir. Jadi berhubungan, saling mempengaruhi satu sama lain. Langkah-langkah perencanaan karir. Yang pertama itu menilai diri sendiri. Jadi hal utama untuk memulai perencanaan karir itu yaitu kita melihat diri kita sendiri. Kita harus memahami peluang-peluang, kesempatan atau kendala, serta pilihan dan bakat yang dinilai yang berhubungan dengan kesempatan karir. Terus yang kedua itu menempatkan tujuan karir. Jadi setelah orang dapat menilai kekuatan serta kelemahannya, dan setelah mendapat pengetahuan dan arah dari kesempatan kerja, maka tujuan kerja itu dapat diidentifikasikan dan kemudian dibentuk. Terus yang ketiga itu menyiapkan rencana. Rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Dan yang keempat itu melaksanakan rencana. Untuk mengimplementasikan suatu rencana, kebanyakan itu diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Selanjutnya itu manfaat perencanaan karir. Jadi yang pertama itu menurunkan tingkat perputaran karyawan. Terus yang kedua itu mendorong pertumbuhan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang keempat, memberikan informasi kepada organisasi dan individu yang lebih baik mengenai jalur potensial karir dalam suatu organisasi. Dan yang kelima itu, mengembangkan pegawai yang dapat dipromosikan, yang artinya itu membantu penawaran internal atas talenta yang dapat dipromosikan untuk mempertemukan dengan lowongan. Selanjutnya itu elemen utama perencanaan karir. Yang pertama itu perencanaan karir individu. Jadi perencanaan karir individu ini berfokus pada individu yang meliputi latihan diagnostik dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa saya dan dari segi potensi serta kemampuannya. Terus yang kedua itu perencanaan karir organisasional, yaitu mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir. Selanjutnya itu tujuan pengembangan karir. Menurut Andre J. Dubrin 1982, dia menguraikan sejumlah tujuan pengembangan karir. Yang pertama itu membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan. Yang kedua, mengurangi keusangan profesi dan manajerial. Terus yang ketiga itu mengiatkan pemikiran atau pandangan jarak waktu yang panjang. Yang keempat, mengiatkan analisis dan keseluruhan pegawai. Yang kelima, membantu pencapaian tujuan individu dan perusahaan dalam pengembangan karir. Yang keenam, menunjukkan hubungan kesejahteraan. Dan yang ketujuh, membantu pegawai menyadari dari kemampuan potensinya. Yang kedelapan, memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan, membuktikan tanggung jawab sosial. Yang kesembilan itu mengurangi turnover.
atau pergantian karyawan karena mengundurkan diri dan biaya pegawaian. Selanjutnya itu unsur yang harus diperhatikan dalam langkah penyusunan program pengembangan karir. Jadi di sini menurut Edwin B. Filippo ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam langkah penyusunan program pengembangan karir, seperti yang dikutip oleh Bambang Wahyudi pada tahun 2022. Yang pertama itu menaksir kebutuhan karir, yang kedua itu kesempatan karir, dan yang ketiga itu penyesuaian kebutuhan dan kesempatan karir. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir, yang pertama itu hubungan pegawai dan organisasi, yang kedua personalia pegawai, yang ketiga faktor eksternal, dan keempat politicking dalam organisasi, dan yang kelima sistem penghargaan, yang keenam ada jumlah pegawai, yang ketujuh ukuran organisasi, dan yang kedelapan itu ada kultur organisasi. Selanjutnya itu ada sumber dan bank syariah. Jadi menurut Sondang P. Siagian pada tahun 2006 ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karir seorang karyawan. Yang pertama itu ada prestasi kerja, terus yang kedua itu pengenalan oleh pihak lain, dan yang ketiga kesetiaan pada organisasi, yang keempat pembimbing dan sponsor pembimbing, yang kelima dukungan para bawahan, yang keenam pengunduran diri, dan yang ketujuh itu ada kesempatan untuk bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wahid Hermawan, NIM 2018008334. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Berikutnya yaitu manfaat pengembangan karir. Bagi organisasi, pengembangan karir itu bermanfaat untuk yang pertama yaitu menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang ketiga adalah untuk agar kelompok-kelompok minoritas dan wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir. Sedangkan yang terakhir mengurangi frustasi kerja. Mungkin yang terakhir ini karena kita selalu melihat bahwa ada titik tertentu ketika frustasi itu meningkat dalam diri karyawan. Olehnya itu karyawan tersebut harus harus lebih ditingkatkan karir. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu ya. Tidak maksudnya semua karyawan langsung ditingkatkan begitu saja karirnya. Harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Begitupun juga tentang kemampuan. Ini hal-hal yang perlu ditingkatkan sehingga karyawan tersebut bisa kita pertahankan, yang kemudian memenuhi kriteria berkualitas. Sedangkan bagi karyawan, manfaat pengembangan karir adalah yang pertama menggunakan potensi seseorang dengan sepenuhnya. Yang kedua yaitu menambah tantangan dalam bekerja. Artinya setiap pekerjaan ini kan memiliki tantangan masing-masing. Akan tetapi ketika misalnya karir seseorang dikembangkan, maka secara tidak langsung akan hadir kemudian tantangan-tantangan baru. Dan hal ini tentunya yang harus dihadapi oleh seluruh karyawan yang ketika dia mengalami pengembangan karir. Yang berikutnya yaitu meningkatkan otonomi. Yang terakhir meningkatkan tanggung jawab. Mungkin otonomi dan tanggung jawab ini memiliki korelasi karena ketika seseorang ditingkatkan karirnya menempati posisi-posisi tertentu, dia secara tidak langsung memiliki otonomi atau memiliki aturan-aturan yang mengikat secara internal. Dan ini bisa dikatakan juga kewenangan yang diberikan sehingga dia mempunyai kekuasaan untuk mengelola ataupun mengatur sesuatu. Begitupun tanggung jawab. Tanggung jawab di sini kan ketika kita juga ditingkatkan secara karir maupun secara jabatan, ada tanggung jawab yang kemudian mengikat terhadap satu posisi tersebut, sehingga mau tidak mau, suka maupun tidak suka, hal-hal tersebut harus
kemudian dihadapi dan kemudian diselesaikan. Selanjutnya yaitu intervensi keberagaman gaya kerja. Kita hidup di Indonesia, hidup dalam budaya yang sangat beragam, dan hal ini harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam satu perusahaan tertentu. Olehnya itu, keragaman bukan hanya sekedar eufemisme untuk perbedaan budaya atau ras, tapi hal tersebut tidak sempit dan tidak ngambang, tapi hal tersebut harus dikelola dengan baik sehingga perusahaan tersebut bisa jalan dengan maksimal tanpa ada perpecahan di dalamnya. Apalagi pada tubuh tenaga kerja itu sendiri. Tenaga kerja mesti bersatu untuk menciptakan atau menghasilkan satu produk maupun jasa yang kemudian bisa diterima oleh pasar atau sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini mungkin sedikit sensitif. Ketika ini kita bahas di kalangan masyarakat awam atau memang masyarakat yang kemudian masih susah menerima kultur dan budaya lain atau daerah lain. Olehnya itu ketika ini sudah berbicara konteksnya perusahaan, karena kita memiliki satu tujuan visi yang sama, hal tersebut harus dipangkas, harus dikikis sehingga kepentingan bersama yang kemudian dikadahulukan, sehingga apa-apa yang menjadi tujuan maupun visi perusahaan itu bisa terlaksana dengan baik tanpa ada perpecahan secara kultur dalam tubuh tenaga kerja itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu tahapan aplikasi intervensi keberagaman gaya kerja. Merangkum beberapa tekanan internal dan eksternal yang dihadapi organisasi. Dalam hal ini usia, gender, ras, budaya, dan nilai, orientasi seksual, dan dimensi keanekaragaman tersebut. Hal-hal ini sebenarnya perlu diintervensi, atau kita mungkin sebagai pimpinan atau sebagai manajemen dalam satu perusahaan, hal tersebut harus dilihat secara lebih serius, karena ketika kita tidak mampu mengklasifikasikan atau tidak mampu memposisikan satu arah kebijakan misalnya terhadap usia maupun gender ataupun ras tertentu, ketika kita salah kaprah menerapkan kebijakan, maka hal tersebut akan berdampak pada kinerja karyawan. Selanjutnya itu menyusun aplikasi dan kebutuhan dari berbagai keanekaragaman. Nah, ini mungkin yang penting karena kita tahu bahwa aplikasi dan kebutuhan dari masing-masing budaya itu beda-beda. Olehnya itu harus memang disusun dengan baik sehingga kita bisa menyesuaikan dan bisa melahirkan persatuan sekaligus juga kemajuan. Kemudian membuat intervensi OD yang sesuai dengan hal-hal yang dapat mengatasi implikasi dari keragaman. Sebenarnya keragaman itu bukan satu hal yang kita harus jadikan dia musuh, tapi satu hal yang bisa kita kelola. Artinya ketika kita bisa mengelola satu keragaman, kita akan maju satu tingkat untuk menyelesaikan satu hal yang lebih besar. Karena kalau kita mentok dengan persoalan keberagaman, kita akan berdebat hal-hal yang sebenarnya tidak substansial. Kita memperdebatkan perbedaan-perbedaan, sementara yang pada dasarnya kita sudah berbeda. Kenapa kita tidak memikirkan satu hal yang lebih besar, yang lebih produktif, sehingga kita semua yang memang notabene-nya kita itu berbeda bisa melahirkan hal yang lebih besar. Saya pikir itu. Kemudian stres karyawan dan intervensi kesehatan. Intervensi kesehatan dan kesehatan termasuk dalam EAP telah berkembang sebagai organisasi tertarik untuk mempertahankan tenaga kerja terampil dan peduli terhadap kesejahteraan mereka para karyawan. Ini yang penting ya. Jadi memang perusahaan itu memang harus melek terhadap kondisi ataupun situasi karyawan secara personal, karena ketika stres
itu berdampak luar biasa sebenarnya terhadap karyawan. Jadi perusahaan mungkin melalui divisi tertentu harus memperhatikan ini. Apa kemudian langkah-langkah mitigasi yang perlu diambil ketika stres yang berlebihan itu terjadi pada karyawan? Atau misalnya ada semacam penyakit tertentu yang tentunya akan sangat berdampak untuk kinerja ya. Kita harus melihat karyawan ini sebagai sebuah aset yang memiliki nilai luar biasa untuk sebuah perusahaan. Hanya bagiku ya, kondisi karyawan mesti diperhatikan, termasuk situasi mental dan juga situasi kesehatan badania. Itu mungkin yang perlu. Kemudian stres karyawan dan intervensi kesehatan. Dan tujuan dari hal ini adalah kesejahteraan atau kesejahteraan individu terdiri dari berbagai kepuasan hidup atau non kerja dinikmati oleh individu. Kepuasan yang berhubungan dengan pekerjaan dan kesehatan secara umum. Artinya ketika kita berbicara masalah kesejahteraan ini tidak akan pernah lepas dari kondisi fisik kita sebenarnya. Kesehatan adalah sebuah hal yang penting untuk menunjang kebahagiaan kita. Ketika kita merasa sehat, potensi untuk bahagia itu besar. Akan tetapi ketika kita merasa sakit, potensi untuk menderita itu luar biasa besar. Olehnya itu bagi perusahaan yang memang menginginkan perusahaannya maju, hal-hal tersebut harus diperhatikan. Situasi, lagi-lagi kita berbicara situasi karyawan ya, kondisi fisik maupun mental. Kita berbicara dalam ranah tersebut. Perusahaan harus mampu melihat itu, dan kemudian kalau misalnya ada penyakit yang kemudian diderita oleh karyawan, perusahaan harus cepat-cepat mengambil langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan. Itu tidak bisa didiamkan. Apalagi misalnya karyawan terkena seperti corona ya, COVID-19, perusahaan harus cepat tanggap dengan segala bentuk sumber daya yang dimilikinya. Perusahaan harus cepat tanggap dan kemudian menyelesaikan kasus tersebut, termasuk juga stres ya. Stres ini ya walaupun mungkin tidak berbentuk fisik, akan tapi dampaknya kelihatan. Ketika karyawan pada perusahaan itu stres berlebihan, luar biasa. Banyak kemudian pekerjaan yang akan terbengkalai. Ketika misalnya hal tersebut sudah terpenuhi, stres maupun kesehatan ya, kurang lebih kesejahteraan individu itu bisa terpenuhi juga. Dan secara otomatis ketika kesejahteraan individu, dalam hal ini karyawan, tercapai, dia akan bekerja totalitas. Dan ini hubungan dengan perusahaan. Ketika karyawan bekerja totalitas, produktif, mencapai target dari apa yang sudah ditentukan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut akan cepat maju dan kemudian tujuannya akan cepat dapat. Artinya apa? Baik karyawan maupun perusahaan sama-sama memperoleh apa yang menjadi tujuannya, bisa sama-sama sejahtera. Ini yang kemudian yang menjadi cita-cita semua perusahaan ya, bisa mensejahterakan karyawan sekaligus perusahaan. Itu kan sebenarnya susah. Jadi kesehatan itu sendiri adalah subkomponen kesejahteraan dan mencakup mental, psikologi dan fisik. Kita perlu perhatikan bahwa ketika komponen tersebut sudah terpenuhi, maka perusahaan tidak perlu bingung lagi. Perusahaan melalui manajemennya
hanya perlu untuk mengelola karyawan tersebut. Selanjutnya tahapan aplikasi intervensi stres dan kesehatan mental. Yang pertama yang harus dilakukan oleh karyawan, oleh perusahaan, mungkin melalui divisi tertentu ya, yang memang yang konsentrasi terhadap situasi ataupun kondisi karyawan. Yang pertama hal yang dilakukan yaitu mendiagnosis stres dan menyadari penyebabnya. Jadi perusahaan mesti mengetahui terlebih dahulu nih, apakah ada stres dalam dalam tubuh karyawan terhadap suatu perusahaan. Apakah mereka ini mengalami stres atau bagaimana? Dan kemudian harus mengetahui ataupun menyadari apa yang menjadi penyebabnya. Ketika kita sudah mengetahui bahwa ternyata ada stres yang kemudian kuat yang terjadi pada karyawan, kita harus atau perusahaan harus cari tahu nih, kira-kira yang menyebabkan hal tersebut apa. Mungkin beban kerja yang terlalu berlebihan mungkin, atau apa, itu perlu diketahui sehingga kita bisa memperkirakan kira-kira langkah solutif seperti apa yang perlu kita ambil, misalnya kan dalam sebuah perusahaan, sehingga hal-hal tersebut tidak berdampak pada kerja-kerja karyawan atau kinerja karyawan. Yang kedua yaitu mengurangi dan mengatasi stres untuk meningkatkan kesehatan. Ya, memang perlu. Jadi sebenarnya kayak gini, saya tidak melihat stres itu hanya bisa diselesaikan ataupun diobati oleh perusahaan misalnya. Pun karyawan sebenarnya mempunyai posisi yang sentral juga dalam hal ini. Dia juga memiliki kekuatan, memiliki inisiatif untuk menghindari ataupun mencari solusi dari persoalan-persoalan tersebut. Artinya karyawan pun bisa mengatasi stresnya sendiri. Akan tetapi ini memang perlu intervensi dari perusahaan. Perusahaan harus memberikan situasi yang mendukung ya, sehingga karyawan pun bisa mengatasi stresnya. Entah dengan pengadaan fasilitas atau misalnya ada agenda-agenda perusahaan, sehingga si karyawan tersebut menganggap bahwa ternyata situasi ketika stres itu memang tidak baik untuk untuk mendukung kerja-kerja saya. Karena itu berhubungan dengan kesehatan. Ketika stres itu tinggi, ini banyak banyak berdampak terhadap tubuh kaitan dengan kesehatan. Mendiagnosis stres dan menyadari penyebab stres mengacu pada reaksi dari orang lingkungan mereka. Ini melibatkan respon fisiologis dan psikologis terhadap kondisi lingkungan, menyebabkan orang mengubah atau menyesuaikan perilakunya. Ini yang saya maksud, bahwa bukan cuma karyawan atau bukan cuma perusahaan yang kemudian berperan aktif dalam mendiagnosis ataupun misalnya mencari solusi ketika stres itu hadir, tetapi juga dua pihak ini saling berkorelasi nih. Misalnya perusahaan menghadirkan situasi yang relatif kondusif, relatif bisa mengatasi stres, dan juga si karyawan juga berniat untuk mengurangi stres. Artinya terjadi korelasi, terjadi sinergitas ya antara karyawan dan perusahaan, sehingga hal tersebut bisa diatasi. Nah, itu ya mungkin dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selanjutnya saya kembalikan lagi.